Pamirsa Alif Media Nasional, dalam liputannya, PT PLN ULP Jeneponto gelar sosialisasi keselamatan ketenagalistrikan dan pelayanan pelanggan PT PLN Jeneponto AMN. Coin Bagus memaparkan materi sosialisasi tentang keselamatan kesehatan kerja K3 PLN ULP Jeneponto. Sosialisasi berlangsung di Aula Kantor Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023 pukul 10 WITA. Coin Bagus sebut bahwa salah satu program di PT PLN Persero adalah sosialisasi keselamatan ketenagalistrikan pada masyarakat umum dan pelayanan pelanggan. Menurut Coin Bagus, sosialisasi ini bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat umum mengenai keselamatan ketenagalistrikan dan pelayanan pelanggan. Selain itu, sosialisasi ini juga untuk memberikan edukasi mengenai keselamatan ketenagalistrikan pada masyarakat umum dan pelayanan pelanggan di Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, ungkap Coin Bagus. K3 Keselamatan Kesehatan Kerja PLN ULP Jeneponto. Yang sangat luar biasa sekarang itu. Karena adanya sosialisasi, segala sesuatu bisa terjadi karena sosialisasi, itu salah satunya Pak. Jadi ada beberapa memang seringkali terjadi di masyarakat ini, apalagi dia tahu apa itu, dia merasa tahu segalanya. Ujarnya, pohon tadi itu kan dipangkas Pak. Nah, pangkas pohon itu memang ada baiknya kalau pohon yang dekat dengan jaringan listrik, kami ada baiknya ditemani oleh tim kami, Pak. Bapak boleh lapor dan kami akan datangi masyarakat mau membantu itu akan lebih baik. Misalkan nanti tim kami akan memotong-motongnya, dan masyarakat bisa membantu kami, dan ada juga cara potongnya bagaimana biar aman Pak. Kadang kan ada orang motong tidak kepikiran akan jatuh kemana batangnya, beber Coin Bagus K3 Keselamatan Kesehatan Kerja PLN ULP Jeneponto. Turut hadir Kepala Desa Kampala Haja Rosmiati Karaeng Lebong, Babin Kamtibmas, Babinsa, aparat Desa Kampala, tokoh masyarakat dan tokoh agama, pemuda, serta mahasiswa KKN UHN Makassar. Demikian liputan Alif Media Nasional Aswandi Karim AMN Jeneponto Sulawesi Selatan mengabarkannya. Dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu kalau di sini ada dua. Ada yang Punagaya, ada yang PLTP baling-baling. Itu kita nyebutnya pembangkit listrik. Terus dari pembangkit itu listriknya sudah terbangkitkan lalu dialirkan ke transmisi. Transmisi tadi saya bilang gambarnya mungkin agak nggak jelas ya. Jadi dia kayak tower besar, kakinya 4, terus kabelnya ada 9, ada 12, bahkan ada yang 6 begitu. Nah dari transmisi lanjut ke gardu induk, tadi sudah di bulu-bulu ya. Lanjut ke distribusi. Nah distribusi ini paling sering kita jumpai Bapak Ibu di depan ini kan ada kabel 3, terus ada tiang beton atau bahkan ada yang tiang besi. Itu distribusi tegangannya dia 20 kV. Itu sebesar apa kalau dianalogikan kalau kita pegang sedetik aja, insya Allah kita sudah ganti gelar di almarhum begitu. Saking besar tegangannya, dan itu sering terjadi Bapak Ibu. Jadi masyarakat biasanya yang teledor atau bahkan yang nggak tahu, jadi dia asal anda aman. Mungkin karena lagi bangun rumah atau lagi pangkas pohon terpegang meninggal di tempat begitu. Lalu ada gardu distribusi dan JTR trafo kalau kita bilangnya, jadi tegangannya dia lebih kecil lagi. Kalau tadi yang JUTM dia 20 kV, kalau ini JTR dia 380. Efeknya bisa sama, bisa mematikan kalau waktunya untuk megangnya bahasanya itu lebih lama begitu. Terus lanjut ke SR dan KWH meter. SR ini sambungan rumah, jadi kabel kecil 2 dia terpelintir gitu. Nah itu namanya SR, dia tegangannya 220. Terus lanjut ke KWH meter atau meteran. Di meterannya nanti ada MCB. Nah dari MCB itu dan meteran sampai ke pembangkit itu wewenang dan aset PLN Bapak dan Ibu. Jadi segala macam penggantian, kerusakan itu PLN yang bertanggung jawab, yang mengganti. Pelanggan tidak diminta misalnya uang atau biaya jasa penggantian begitu. Kalau ada kerusakan misalkan ada kabel putus atau ada pohon tumbang karena jaringan, nah itu PLN melakukan penggantian. Tapi kalau sudah lewat dari KW meter, sudah masuk ke instalasi rumah, itu sudah ranahnya dari pelanggan Bapak Ibu. Jadi ranahnya dari pelanggan, bukan ranahnya PLN. Jadi kalau misalkan contoh Bapak dan Ibu lampunya mati nih, Bapak dan Ibu ngelapor ke PLN, pasti nanti diarahkan, oh Pak itu mohon maaf itu ranahnya pelanggan, jadi yang bisa mengganti segala macam itu dari pelanggan. Nah pelanggan ini nanti dia bisa mencari
kami nyebutnya instalatir. Jadi istilahnya kayak CV atau PT yang memang bergerak di bidang instalasi rumah begitu. Jadi kalau misalkan mau ganti lampu, mau ganti kabel, atau misalkan bapak dan ibu bangun rumah terus butuh instalasinya, nah instalatir ini yang kerja bapak ibu, bukan PLN. Nanti PLN ranahnya sampai di kWh meter saja begitu. Nah ini mungkin sedikit ya penyebab listrik padam. Jadi mungkin bapak dan ibu pernah merasakan padam ya, entah sejam, entah setengah jam, atau bahkan 1 hari full gitu. Nah ada beberapa penyebab listrik padam bapak dan ibu. Yang pertama itu hewan tersangkut di jaringan. Ini cukup sering terjadi, khususnya memasuki musim buah ya. Jadi kalau misalkan ada lagi musim buah, itu kan hewan dia ingin cari makan. Nah makanannya ada di pohon. Pohon ini kadang-kadang memang masih dekat dengan jaringan kami. Jadi hewan ini, contoh ini kan kayak yang digambar ini, dia kuskus bapak dan ibu. Jadi dia pengen makan di pohon, buah di pohon, dia mencari jalan gimana caranya saya harus sampai ke pohon. Dia nggak bisa lewat pohon, dia lewat kabel atau lewat tiang. Naik kena jaringan, hewannya meninggal, kebakar, gosong, terus padam listriknya begitu. Terus ada juga pohon ini paling sering terjadi bapak dan ibu. Kenapa? Karena memang jaringan distribusi kita khususnya Indonesia dia masih terbuka, bukan yang kayak contoh kayak di Amerika atau di Eropa dia sudah tanah ya, sudah di tanah semua. Kalau kita terbuka jadi masih outdoor gitu. Nah ini rawan kena pohon. Jadi kalau misalkan contoh sekarang kan angin cukup kencang bapak ibu ya, jadi misalkan pohon sama jaringan ini sebenarnya jaraknya sudah jauh, tapi karena anginnya cukup kencang, pohonnya kena ke jaringan, padam begitu. Jadi mungkin juga sekalian saya mohon izin bapak dan ibu, jika ada rumahnya atau kebunnya khususnya di desa Kampala ya, yang pohonnya kebetulan dekat dengan JOTM kami, kabel kami mohon izin untuk dipangkas bapak ibu sedikit saja begitu. Ini gunanya sebenarnya untuk bapak ibu sekalian, karena kalau padam kan bapak ibu juga yang merasakannya begitu. Kalau kami karena sebagai memang PLN itu orang jualan listrik ya, memang tidak ada yang menjual, tidak ada yang terjual saat padam. Tapi kan yang dirasakan bapak ibu juga mati lampu kan juga enak rasanya begitu. Jadi kami mohon izin kalau ada pohonnya kebetulan dekat dengan JOTM, kami izin untuk dipangkas sedikit saja begitu. Terus ada bangunan dekat jaringan, ini jarang terjadi bapak ibu, tapi kalau terjadi itu biasanya rata-rata ada korban, entah meninggal, entah luka bakar begitu. Contoh misalkan dia bangun rumah, dia tingkat 2 di bawahnya JOTM, tiba-tiba mungkin dia mau pasang atap, memasang seng, atau memasang fondasi, dia lagi megang besi holo atau bambu, dia lagi hilaf sedikit, kena jaringan, padam, mungkin tangannya terbakar, mungkin meninggal. Kalau yang kasus tidak meninggal, terparah yang pernah saya tangani itu waktu di Bulukumba. Di Bulukumba itu dia orang mau bukan bangunan tapi itu jolo kelapa. Dia pakai jolo gitu, jadi jolonya bambu, pegangannya besi. Waktu dia mau jolo kelapa itu daun, mungkin karena goyang nggak kuat, jolonya ini nyangkut di jaringan bapak ibu. Nyangkut di jaringan, tersetrum, tangan sebelah kanannya itu dia habis dagingnya habis, jadi tinggal tulang. Mungkin di berita adalah, mungkin apalagi ada mahasiswa sini, di berita itu sempat ramai tahun lalu, 2 tahun lalu saya lupa, itu habis daging bapak ibu. Jadi benar-benar gosong, terus sininya hitam, badannya hitam, belakang sini hitam gosong. Jadi benar-benar sudah terbakar. Dan ya qadarullah memang nggak bisa bertahan, dia seminggu meninggal dunia karena memang kalau sudah gosong, sudah membusuk, penanganannya memang harus diambil daging-daging segala macam. Itu contoh. Kami pun di PLN kaget bapak ibu. Kenapa? Karena kalau orang kasetrum itu dia secara otomatis detak jantungnya akan melebihi detak jantung normal. Jadi kalau misalkan normal manusia itu kan 60 sampai 80 detak per menit ya. Nah kalau orang kasetrum itu bisa sampai 10 kali lipatnya bapak ibu. Nah kami kan bingung juga, ini orang kok bisa selamat sedangkan dia kan kasetrum 20 kV begitu. Ya memang rezekinya dia dikasih hidup untuk lebih lama lagi gitu, walaupun qadarullah memang meninggal. Itulah bahayanya listrik bapak ibu, tidak bisa sedikit disepelekan begitu. Terus yang keempat, bencana alam ini jarang terjadi bapak ibu, tapi kalau terjadi recovery-nya bisa sampai berhari-hari. Contoh di Kalumpang, di Bira itu pohon tumbang, terus dia selain mematahkan 8 tiang, itu recovery-nya sampai 2 hari begitu. Tapi jarang memang kalau bencana alam ini. Terus ada layang-layang. Nah ini jadi concern kami di PLN bapak ibu, khususnya di saat musim angin kencang begini, karena memang angin begini kan bagus ya buat layang-layang ya, kencangnya terbangnya bisa lebih tinggi, bisa lebih bagus begitu. Nah kami himbau, mungkin bapaknya mungkin masih ada yang mainan layang,
nostalgia lah ya, nostalgia masa kecil ya. Atau ada anaknya yang masih main layang, nggak apa-apa. Kalau kami tidak pernah melarang, cuman di kami itu istilahnya ada syarat lah. Kalau main jangan ditinggal bapak ibu. Jadi kalau misalkan terbang udah dipegang saja, ditungguin begitu. Karena pernah kami dapatin, kami telusuri ini di mana dia terbangnya, di mana dia nih hulunya, ternyata diikat di kayu begitu, di batu begitu. Jadi habis terbang diikat, ditinggal, kan liar ya. Kita kendalikan. Kadang bisa nyangkut ke JUTM. Kalau ke JUTM paling yang Padang, contoh ke Desa Kampala, sekitar sini saja lah. Tapi kalau sudah ke transmisi tadi, yang saya bilang itu bisa sampai satu pulau Padang, Bapak dan Ibu. Kan pernah dulu ada kejadian blackout ya, kalau nggak salah di tahun 2019 itu blackout. Jadi ada pohon kena transmisi kita, transmisi PLN itu setengah Sulawesi padam selama hampir 2 hari. Kalau dipikir itu cuma pohon saja Bapak Ibu bisa mematikan listriknya setengah Sulawesi. Jadi memang hati-hati sekali kalau bermain yang lain, jangan ditinggal dan jauhi kabel PLN Bapak Ibu. Apapun itu kabelnya, mau yang JOTM ataupun bahkan yang transmisi begitu. Terus terakhir ini pemeliharaan jaringan. Nah kalau 5 gangguan tadi itu dia tidak terencana, kita nggak tahu kapan terjadi. Bisa nanti jam 11 habis acara ini tiba-tiba padam, bisa nanti malam, bisa tadi pagi begitu. Nah kalau yang terencana ini kita bisa tahu kapan, karena dia direncanakan dan pekerjaannya dan pemadaman jelas. Contoh misalkan ada pekerjaan pemeliharaan jaringan 2 tiang gitu di wilayah terdampak Desa Kampala. Nah nanti dari tim kami dari WLP Jeneponto itu akan memberikan pengumuman minimal H-1 di grup stakeholder. Nanti mungkin Ibu Desa akan kami masukkan ke grup stakeholder. Nanti situ ada isi pengumuman, pemadaman, bahkan promo-promo, atau bahkan ada yang ditanyakan atau disampaikan warga, bisa dilewat situ juga Ibu. Contoh hari ini ada pemadaman di Jeneponto Lama, saya lupa nama lokasinya. Nah itu dari kemarin sudah disebar pengumumannya, entah di grup itu bahkan satu sampai teman-teman. Jadi warga yang merasakan dampak padamnya dia bisa bersiap-siap. Contohnya sama ibunya, dia masak nasi dulu paginya atau si air dulu dipompanya begitu, nah bisa siap-siap begitu. Dan dia selalu terencana dan ada waktunya. Misalkan contoh padam jam 9 sampai jam 4. Nah itu dia jadwal pemadamannya lewat jam situ, itu harusnya sudah menyala begitu. Nah, lanjut sedikit mungkin sifat listrik ya Bapak Ibu. Sifat itu biasanya ada 3 sebenarnya, tidak tampak, tidak berbau, dan tidak berbunyi, itu tapi dapat dirasakan dan dapat menyebabkan kematian. Jadi sekitar kita ini ada listrik.